Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 8 yang kami melanjutkan materi pertama tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar yang telah kami sampaikan untuk diperhatikan dan dimengerti, difahami. Selanjutnya, bahwa apa itu iman kepada kitab Allah? Iman kepada kitab Allah adalah meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab suci kepada Rasul pilihan sebagai pedoman untuk hidup di dunia, meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kitab Allah yang wajib kita ketahui ada 4. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Seperti dalam Al-Quran ayat surat Al-Maidah ayat 44. Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna allazina aslamu lillazina hadu war-rabbaniyuna wal-ahbaru bimastuhfidhu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada. Bahwa kami Allah telah menurunkan kitab Taurat yang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Kitab Taurat diturunkan pada Nabi Musa. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan Allah kepada Nabiullah Dawud alaihissalam. Kepada Nabi Dawud alaihissalam. Ini dalam surat Al-Isra, akhir surat Al-Isra disebutkan wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard walaqad fassalna. Saya ulangi, walaqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'd wa atayna Dawuda zabura. Akhir ayat menyebutkan wa atayna Dawuda zabura. Al-Isra ayat 55. Dan kami Allah telah berikan kitab Zabur kepada Nabi Dawud alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Firman Allah Al-Maidah ayat 46. Wa atainahul injila fihi hudaw wa nur. Al-ayah. Dan kami telah memberikan kepadanya, pada Nabi Isa, kitab Injil yang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Masing-masing kitab diturunkan kepada umatnya sebagai petunjuk pada umat pada saat itu. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil ini semua diturunkan pada nabi-nabi yang secara kebetulan adalah masuk pada nabi yang diutus pada kaum Bani Israel. Dan sudah berakhir. Masa berlakunya ada berakhir. Kita wajib iman kepada 3 kitab tersebut, tapi kita tidak wajib mengamalkan. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kitab Al-Quran. La raiba fi. Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Bahwa kitab Al-Quran itu sama sekali tidak ada keraguan di dalamnya. Keistimewaan Al-Quran pada sekalian, bahwa satu, Al-Quran itu dijaga keasliannya oleh Allah. Jadi tidak usah khawatir. Kadang ada berita di YouTube, ada berita, ada orang yang kepengen usaha memalsukan, mengganti Al-Quran, tetap akan ketahuan dan dijaga oleh Allah itu. Kalau sudah lolos, ya sudah kiamat. Jadi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang akan menjaga. Dan Al-Quran itu di negara manapun bacaannya sama. Di negara manapun, di benua manapun bacaannya sama. Orang Afrika, orang Eropa, orang Amerika, orang Asia, orang Jawa,
Bacaan Fatihah sama, bacaan surat Ikhlas sama. Ini sudah Pak Tain buktikan 3 tahun yang lalu ketika menunaikan ibadah haji, ketemu dari berbagai suku, berbagai ras, berbagai negara, sama bacaannya. Inilah keistimewaan Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran bisa dihafal. Al-Quran itu istimewanya bisa dihafal. Jadi sekian ribu ayat, sekian huruf bisa dibaca. Meskipun kadang ada bacaan yang sama, alhamdulillah bisa dibaca, bisa dihafalkan. Banyak yang bisa menghafalkan. Ini termasuk keistimewaan Al-Quran dan bukti dari janji Allah, Al-Quran akan terjaga. Di antara terjaganya Al-Quran itu dengan banyaknya orang yang hafal Al-Quran. Dan Masya Allah hikmahnya banyak, Pak. Keistimewaan berikutnya, Al-Quran tidak pernah tertinggal oleh zaman. Al-Quran tidak pernah tertinggal oleh zaman. Selalu update dan tidak pernah tertinggal zaman dan bisa menjawab semua permasalahan. Ini Al-Quran. Menjawab kehidupan, menjawab proses kehidupan, menjawab permasalahan yang kadang tidak bisa terjawab. Ini Al-Quran. Untuk itu, mari untuk anak sekalian, kita rutin untuk membaca Al-Quran, sedikit-sedikit tidak apa-apa. Dan di antara keistimewaannya lagi adalah membacanya itu ibadah, membacanya itu pahala ibadah, menjadi obat hati di kala galau, obat hati ketika galau. Yaitu sekalian, mari Al-Quran kita baca, kita pahami isinya, kita amalkan dalam bentuk praktek perbuatan, dalam tindak laku sehari-hari. Jadi meyakini kebenaran dan keutamaan Al-Quran. Ini Al-Quran diturunkan Allah kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril bertahap selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Ada 30 juz. Wahyu pertama yang diturunkan di Gua Hira, surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini tanggal 17 Ramadan, bertepatan beliau ketika pergi khalwat, menyendiri di Gua Hira. Ayat terakhir yang diturunkan kepada beliau ini surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Terjadi pada tanggal 9 Zulhijjah, pada hari Arafah. Ini pada hari Arafah, pada tanggal 9 Zulhijjah. Tepatnya ini pada hari Arafah dan turunnya di Padang Arafah. Ini Padang Arafah itu tempat yang luas banget dan tempat berkumpulnya jamaah haji sebagai puncak ibadah haji tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Sudah alhamdulillah Pak Tani sudah mempraktekkan dan melaksanakan. Nanti mudah-mudahan anak semua diberi fadl oleh Allah untuk dapat melaksanakan itu. Menambah lagi, di antara keistimewaan Al-Quran adalah bahwa Al-Quran tidak bisa ditiru. Al-Quran tidak bisa ditiru. Orang Arab itu orang ahli syair, ahli nazam, ahli syair, namun sama sekali tidak ada yang mampu meniru. Ini ada surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Orang-orang kafir saat itu kepengen niru, dengan niru saya bisa nyusun al-filu mal-fil wa ma adraka mal-fil. Teksnya bisa, tapi konten isinya sama sekali tidak bermutu. Kalau Al-Qari'ah atau Mal-Qari'ah, orang mendengar maka tertarik apa isinya. Hari kiamat, apakah itu hari kiamat? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Apa yang kamu ketahui tentang hari kiamat? Orang akan mendengar karena memang sama sekali belum ada pengetahuan tentang itu. Ya kalau orang kafir lantas niru. Al-filu mal-fil wa ma adraka mal-fil. Al-fil apa artinya? Gajah. Gajah, apakah itu gajah? Apa yang kamu ketahui tentang gajah? Nah, anak kecil aja tertawa. Karena apa? Yang disusun
yang disampaikan hal yang sudah sangat tidak asing lagi. Jadi sekali lagi, tidak ada yang akan mampu untuk menandingi Al-Quran, nyusun redaksi kayak Al-Quran. Ini sebagai bukti tanda bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang terjaga kemurnian keasliannya sampai kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk ahli Al-Quran, yang benar syafaat di Al-Quran, perbanyaklah baca Al-Quran, pahami isinya secara bertahap, dan kita senantiasa hati kita diberi kemampuan oleh Allah untuk mampu membaca Al-Quran. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.